Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ihsan Ansori MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, serta teman-temanku tadris bahasa Inggris kelas B yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makalah yang bertema Asbabun Nuzul. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kang Sabima Nur Lemosin, NIM 25200084. Nama saya Habibatul Zulkifani 25200044. Perkenalkan, nama saya Ainun Nisa Al-Hasanah, NIM 2520062. Nama saya Milatul Aska 2520073. Pengertian asbabun nuzul secara bahasa atau etimologis, asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat dari kata asbab, jamak dari sababa yang artinya sebab-sebab, nuzul yang artinya turun. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau apa saja yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran baik secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan secara terminologi atau istilah, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Sedangkan dalam pengertian sederhana, asbabun nuzul adalah turunnya suatu ayat yang disebabkan oleh suatu peristiwa sehingga tanpa adanya peristiwa itu ayat tersebut tidak turun. B. Sejarah perkembangan asbabun nuzul. Sejak zaman sahabat, pengetahuan tentang asbabun nuzul dipandang sangat penting untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sebab turunnya ayat atau kepada sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian pula, para tabi'in yang datang kemudian, ketika mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum, mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah dalam pengambilan kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat urgen. Hal ini tak lepas dari jerih payah perjuangan para ulama yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas secara ruang lingkup sebab nuzulnya Al-Quran. Di antaranya yang terkenal yaitu Ali bin Madini Al-Wahidi dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Ja'bari yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syekhul Islam Ibnu Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, serta Asy-Syuuti yang mengarang kitab Rubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, sebuah kitab yang sangat memadai dan jelas serta belum ada yang mengarang sebelum. Nomor 2 yaitu mengenai sebab turunnya ayat. Hanya bisa diketahui melalui periwayatan yang sahih dan didengar langsung dari orang yang mengetahui turunnya Al-Quran atau dari orang yang telah melakukan penelitian dengan cermat. Jadi hal ini perlu diperhatikan karena dengan periwayatan itu kita masih dapat memperoleh keterangan tentang berbagai peristiwa di masa lampau, khususnya para sahabat di zaman Rasulullah yang telah menyaksikan terjadinya suatu peristiwa sehingga mempunyai otoritas untuk dapat diterima keterangan darinya. Selanjutnya, macam-macam asbabun nuzul. Menurut ayat-ayat yang turun dengan didahului suatu sebab atau sababi. Nomor 1, berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nomor 1, peristiwa berupa cita-cita atau keinginan. Peristiwa ini dicontohkan dengan cita-cita Umar ibnu Khattab yang menginginkan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu turun ayat Mushola Ibrahim maqam wa manit takhod. Nomor 2, peristiwa berupa pertengkaran. Peristiwa ini dicontohkan dengan kisah turunnya Quran Surat Ali Imran ayat 100. Bermula dari adanya perselisihan oleh kaum Aus dan Khazraj hingga turun ayat 100 dari Surat Ali Imran yang menyerukan untuk menjauhi perselisihan. Dan yang terakhir, peristiwa berupa kesalahan yang serius. Peristiwa ini dicontohkan dengan kisah turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 43. Saat itu ada seorang imam sholat yang sedang dalam keadaan mabuk.
sehingga salah mengucapkan surat Al-Kafirun. Lalu surah An-Nisa turun dengan perintah untuk menjauhi sholat dengan keadaan mabuk. Ada dua macam asbabun nuzul, berdasarkan peristiwa terjadi dan berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, di sini saya akan membahas macam-macam asbabun nuzul berdasarkan sudut pandang tertentu. Yang pertama, dapat dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Ada sharih yang artinya jelas, sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul, seperti hada sababun nuzul. Hada sababun nuzul di sini mempunyai arti sebab turun ayat ini adalah. Dan juga ada muhtamilah. Muhtamilah masih kemungkinan. Di sini masih ada keraguan, seperti contohnya asabu hadil ayati nuzilat bikada. Di sini ada kata asabu yang mempunyai arti saya kira, masih perkiraan, masih kemungkinan. Dan yang kedua, dilihat dari sudut pandang terbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat atau terbilangnya ayat untuk satu sebab asbabun nuzul. Penjelasannya, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat dan satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Selanjutnya, ayat-ayat yang turun tanpa didahului satu sebab atau ibtidai. Selain ayat yang mempunyai asbabun nuzul, ayat semacam ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya, ayat-ayat yang mengisahkan hal ihwal umat-umat terdahulu beserta para nabinya, menerangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, atau menceritakan hal-hal yang gaib yang akan terjadi, atau bahkan menggambarkan keadaan hari kiamat serta nikmat surga dan siksaan neraka. Ayat-ayat yang demikian itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk memberi tanggapan terhadap suatu pertanyaan atau suatu peristiwa yang terjadi pada waktu itu, melainkan hanya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar menempuh jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayat-ayat ini mempunyai hubungan menurut konteks Qur'ani dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Urgensi mengandung makna hal-hal yang sangat mendesak atau penting, sehingga dalam hal ini asbabun nuzul memiliki kepentingan dan kegunaan yang krusial sehingga perlu untuk kita belajar bersama. Yang pertama, asbabun nuzul menegaskan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, asbabun nuzul juga menegaskan bahwa Allah memang benar-benar memberikan perhatian penuh kepada Rasulullah SAW dalam menjalankan misi risalahnya. Demikian pula dengan urgensi bahwa asbabun nuzul juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama para hambanya dengan menghilangkan duka cita mereka, serta beberapa urgensi lainnya yang nyatanya menjadi latar belakang adanya asbabun nuzul di setiap ayat Al-Quran. Kemudian, kegunaan mengetahui asbabun nuzul. Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam memahami makna suatu ayat Al-Quran, kemanakah mereka akan merujuk? Berdasarkan pendapat dari Ibnu Taimiyah, ia mengatakan, mengetahui sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran akan membantu seseorang dalam memahami kandungan makna dan kejelasan maksud dari ayat-ayat tertentu. Mengetahui asbabun nuzul sangatlah besar pengaruhnya dalam memahami makna ayat-ayat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sangat berhati-hati dalam memahami asbabun nuzul, sehingga banyak pula ulama yang menuliskan tentang asbabun nuzul. Demikianlah presentasi dari kelompok 5 mengenai asbabun nuzul. Semoga paparan kami dapat bermanfaat dan memahamkan kita semua. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.